sehat untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya yang membahas tentang konsep-konsep fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun pada video tutorial ini kita akan lebih fokus pada beberapa konsep penting yang akan menjadi dasar dalam memahami tentang gerak, yaitu posisi, jarak dan perpindahan, serta kecepatan dan kelajuan. Nah, mari kita mulai pembahasan pada video ini. Nah, sekarang mari kita amati penjelasan video ini. Nah, mari kita mulai untuk membahas konsep gerak. Pertama, benda dikatakan bergerak jika cirinya ketika benda itu memiliki kecepatan. Misalkan kecepatan itu yang biasa kalian dengarkan, sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Artinya apa? Berarti dalam 1 detik sepeda itu berpindah sejauh 3 meter. Nah, ketika benda itu memiliki kecepatan, maka disebutnya benda itu sebagai bergerak. Nah, sebelum kita bahas terkait konsep kecepatan lebih dalam, kita perlu mendasari pemahaman-pemahaman kita dengan yang paling sederhana dulu. Nah, gerak itu bersifat relatif. Jadi benda dikatakan bergerak apabila benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap benda yang lain sebagai titik acuan untuk bergerak. Misalkan kita contoh gambar 2.1 ya, untuk menentukan posisi terhadap sumbu X dari titik asal. Jika kita pasang titik acuannya pada posisi 0, maka ketika kita berada di A, kita memiliki satu posisi dari acuan ini. Dan kalau kita berubah ke B, berarti kita kan berubah terhadap titik acuan ini yang tadinya di sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Nah, ini berarti ketika saya berpindah ke sana, maka disebutnya saya bergerak. Jadi ketika posisi kita yang awal ini berubah terhadap titik acuan, maka disebut kita mengalami pergerakan atau disebut bergerak. Nah, kita misalkan ketika saya berada di posisi A, berarti ini saya berada di sebelah kiri titik acuan. Nah, untuk menyatakan sebelah kiri titik acuan, kita akan mempersingkat dengan melambangkannya dengan tanda negatif. Karena saya berada 4 meter di sebelah kiri titik acuan, maka posisi A itu adalah minus 4 meter. Sedangkan posisi B ini adalah positif 3 meter karena dia berada di sebelah kanan titik acuan. Nah, benda dikatakan bergerak apabila posisi setiap waktu berubah terhadap acuan tersebut. Jadi benda itu dikatakan bergerak apabila posisinya dalam setiap waktu berubah terhadap titik acuan ini. Nah, dalam dari kata berpindah ini atau mengalami perubahan kedudukan ini atau bergerak ini maka ada 2 besaran yang terlibat di dalam keadaan tersebut, yaitu ada besaran jarak dan perpindahan. Nah, apa itu besaran jarak dan perpindahan? Kita akan bahas mulai dengan besaran jarak dulu. Jarak atau distance ya adalah panjang lintasan sesungguhnya yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Jadi kalau geraknya kelak-kelok, maka panjangnya ya diukur mengikuti lintasan itu. Nah, jadi selalu mengikuti garis yang dilalui oleh benda yang bergerak. Itu yang disebut sebagai jarak atau panjang lintasan sesungguhnya.
Dalam bahasa Inggris, jarak disebut sebagai distance. Nah, jarak ini termasuk ke dalam besaran skalar. Jadi, pada saat kita membahas tentang jarak, maka persoalan arah tidak kita perhitungkan atau kita abaikannya. Jadi cukup memperhitungkan nilainya saja ketika kita bicara tentang jarak. Contohnya, kita cermati gambar 2.1 ini ya. Ketika A bergerak menuju B, dari A ini menuju ke B, maka jarak yang ditempuh dari A sampai ke B adalah 7 meter. Mari kita lihat dari A ke B, berarti A 4 kan, dari sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lintasan yang ditempuh dari A sampai B ini adalah 7 meter. Apabila kita keadaannya dibalik, misalkan kita bergerak dari B menuju A, maka jarak yang ditempuh juga sama, yaitu 7 meter itu sendiri. Karena di sini nilainya adalah dari A sampai B ini, lintasan sesungguhnya adalah 7 meter. Nah, itu pengertian tentang jarak. Nah, mungkin sekarang masih ada yang bertanya-tanya, lalu bedanya dengan perpindahan apa ya? Nah, untuk memperjelas, kita lanjut ke slide berikutnya. Perpindahan atau kita sebut sebagai displacement adalah merupakan perubahan posisi awal dengan posisi akhir suatu benda yang bergerak. Jadi perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi ketika kita bicara soal perpindahan, maka ada dua unsur yang harus kita bicarakan di situ, yaitu ada nilai atau panjangnya dan juga arahnya kemana. Dan contohnya misalkan pada gambar 2.1, jika A bergerak menuju B, maka perpindahannya sebesar 7 meter. Nah, ini mungkin terlihatnya sama dengan jarak tadi ya, tapi kita lihat untuk perpindahan, kita akan melihat dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Jika tadi awalnya di A, bergerak menuju B, maka perpindahan itu diperoleh dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya berada di positif 3, sedangkan di awal dia berada di minus 4. Maka perpindahannya adalah 3 meter dikurangi minus 4, sehingga diperoleh 7 meter atau positif 7 meter. Sedangkan ketika kita balik, ketika kita bergeraknya dimulai dari posisi B menuju posisi A, maka titik akhirnya berada di titik A, sedangkan titik awalnya berada di posisi B, atau posisi awal berada di titik B. Nah, sehingga perpindahannya ketika benda itu bergerak dari B menuju A, itu titik akhirnya kan berada di titik A, atau posisi akhirnya berada di minus 4 dikurangi positif 3, yaitu minus 7 meter. Nah, dari hasil perhitungan kita ini atau contoh kita ini, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu apa? Ketika tanda positif, maka pada perpindahan A menuju B, ini menunjukkan bahwa benda itu bergerak atau berpindah ke kanan. Jadi kalau tandanya positif, hasilnya ini adalah positif, ini menunjukkan bahwa benda itu bergerak ke kanan. Jadi mulai sekarang kalian sudah harus paham ya, ketika benda itu bergerak ke kanan maka tandanya positif. Sedangkan tanda negatif ini berarti menunjukkan bahwa benda tadi bergerak dari B menuju ke A. Nah, pergerakan dari B menuju ke A ini itu menunjukkan bahwa benda itu berpindah ke arah kiri. Itu kesimpulan dari pembahasan kita di perpindahan ini. Jadi jelas ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau di jarak tadi tidak mengenal arah, tetapi di dalam perpindahan ini kita mengenal nilai dan juga arah. Nah, kita lanjutkan, misalkan ini contoh ya untuk memperjelas
jelas, kita lihat contoh pertama. Perhatikan bahwa sebuah benda bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 10 meter, kemudian bergerak sejauh 4 meter menuju C, seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa jarak dan perpindahannya. Nah, tentu sekarang kita dengan mudah dapat menentukan jarak yang ditempuh benda dari titik A sampai C, yaitu adalah 14 meter, karena panjang lintasan sesungguhnya dari A sampai C adalah 10 meter ditambah 4 meter. Jadi totalnya adalah 14 meter. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya kita tambahkan juga, karena A menuju B ini bergerak ke kanan, maka positif 10 meter. Sedangkan dari B ke C juga bergerak ke kanan, maka ditulis positif 4 meter. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 14 meter ke kanan. Karena di sini kita sudah menggunakan arah mata angin ke arah kanan kita ini adalah timur, berarti arah di sini adalah ke timur. Sehingga perpindahannya untuk soal 1 ini adalah 14 meter ke timur, sedangkan jaraknya adalah 14 meter. Nah, kebetulan ini hasilnya sama antara jarak dengan perpindahan. Yang membedakan hanya pada perpindahan ada arah ke timur, sedangkan jaraknya tidak ada arah. Kita lanjut ke contoh kedua ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Misalkan contoh kedua, yaitu sebuah benda bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 10 meter, kemudian berbalik arah sejauh 4 meter menuju titik C, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 di samping. Nah, pertanyaannya masih sama. Berapa jarak yang ditempuh benda dari titik A menuju titik C? Dan berapa perpindahannya? Nah, kita cermati sekarang. Jarak itu merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang dilalui benda. Jadi kalau bendanya dari posisi A ini bergerak ke B, kemudian ke C, kembali ke C ya, berarti dia menempuh lintasan A ke B ini 10 meter ditambah dengan B ke C 4 meter, karena lintasan sesungguhnya yang dilalui ya ini garis yang tipis ini kan. Ini kan lintasan sesungguhnya yang dilalui oleh benda itu. Nah, karena jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya, jadi jumlahkan saja, yaitu 10 meter ditambah 4 meter, yaitu 14 meter. Sedangkan untuk perpindahan secara definisi adalah perubahan posisi dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, kita cermati sekarang. Ketika dalam kasus ini ya, dalam soal ini, posisi awal itu berada di titik A ini, ya kan? Jadi benda itu bergerak dari titik A menuju ke B dan berakhir di titik C. Jadi posisi awalnya berada di A, posisi akhirnya berada di titik C. Nah, ingat konsekuensi tadi ketika bicara perpindahan, maka kita bicara arah dan nilai. Jadi ada dua unsur itu ya. Maka untuk pertama, dari A menuju B, karena ini pergerakannya ke kanan, ke arah sumbu X positif, maka nilainya positif. Jadi ditulis positif 10. Sedangkan dari B menuju ke C, ini arahnya ke kiri, sehingga bernilai negatif. Nah, ini ditulis sebagai negatif 4 meter. Sehingga perpindahan dari A menuju C saya dilambangkan dengan AC, kemudian di atasnya ada tanda anak panah. Ini adalah lambang perpindahan ya. Jadi nanti ke depan ketika ada lambang-lambang seperti ini berarti lambang vektor. Maka hasilnya adalah 6 meter. Nah, awalnya dari A, kita garis, buat garis tebal sampai di posisi akhir, lalu di titik akhir kita beri anak panah.
ya selalu yang di akhir kita beri anak panah, sehingga ini menunjukkan arahnya ke timur. Dari A dia berpindah ke C, ini berpindahnya ke arah kanan atau ke arah timur, sehingga dari kasus nomor 2 ini jaraknya bernilai 14 meter, namun perpindahannya bernilai 6 meter ke timur. Jadi harus lengkap mengatakannya. Nah, semoga kalian makin paham ya. Tapi ada lagi soal berikutnya supaya kalian makin jelas lagi, hingga nanti ketika saya beri tugas atau saya beri soal latihan, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Yang ketiga, sebuah benda bergerak dari titik A sejauh 15 meter menuju titik B yang berada di sebelah barat, kemudian berbalik arah sejauh 45 meter menuju titik C yang berada di sebelah timur dari titik A, seperti pada gambar 2.4. Nah, masih sama ya kasusnya. Tentukan jarak dan perpindahannya. Nah, berarti menentukan jarak kita tinggal menjumlah seluruh lintasan yang dilalui atau panjang lintasan yang dilalui oleh benda itu. Dalam kasus ini, karena benda ini bergerak dari A menuju B dan berakhir di C, maka lintasan sesungguhnya yang dia tempuh adalah 15 meter ditambah 45 meter, yaitu totalnya adalah 60 meter. Ini total jarak. Sedangkan untuk perpindahannya kita beri lambang ini ya, vektor. Dia pada mulanya bergerak dari A menuju B, ini ke arah kiri, maka nilainya negatif 15. Dan dari B menuju C sejauh 45 meter, ini bergerak ke arah kanan, berarti nilainya positif 45. Sehingga ketika kita jumlahkan, maka diperoleh 30 meter positif, berarti ke arah timur atau ke arah kanan. Jadi hasil resultan vektor perpindahannya kita gambar dari titik mula-mula sampai titik akhir. Mula-mula di A, berakhir di C. Nah, di ujung C kita beri anak panah. Ini menunjukkan bahwa garis ini menunjukkan besar dan arah perpindahan. Besarnya 30 meter, arahnya mengikuti anak panah ini, yaitu ke arah timur. Itu ya, jadi selalu mengandung dua unsur, nilai dan arah untuk perpindahan. Sedangkan untuk jarak, yaitu hanya lintasan sesungguhnya yang ditempuh benda. Contoh keempat, seorang pelari maraton mengelilingi lapangan dengan jari-jari 14 meter. Jika pelari hanya melakukan satu kali jalan itu ya mengelilingi satu kali keliling aja. Pada posisi awal berada di titik A dan posisi akhir berada di titik B, ditunjukkan oleh gambar 2.5. Nanti sekali jalan, posisi awalnya di A, ya di A, dan posisi akhirnya di B. Nah, ini boleh lintasannya mau dari atas atau dari bawah, tidak diceritakan di soal ini ya, tapi nggak masalah. Nah, untuk jarak dan perpindahannya, nah, kasusnya jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya. Kalau benda itu bergerak dari A mengelilingi, berarti kan dia lewat garis keliling ini kan, maka dari A dia akan bergerak menuju B melalui lintasan ini atau lintasan yang bawah. Nah, kalau kita cermati jarak yang dia tempuh kan lintasan sesungguhnya yang dia lalui ini. Nah, kalau kita lihat atau kita amati lintasan dari A menuju ke B ini adalah lintasan setengah keliling lingkaran kan, maka jarak yang ditempuh ya setengah kali 2R atau setengah kali 2 kali 22/7 kali 14 meter. Hasilnya adalah 88 meter. Nah, sedangkan untuk perpindahannya yaitu kita
ambil garis lurus aja dari A menuju B. Maaf ya, ini bukan C tapi B ya, yaitu dari A menuju ke B ini. Nah, dari A menuju ke B ini kita tarik garis lurus, dia adalah 2 kali jari-jarinya atau alias diameter benda tersebut atau lingkaran atau diameter lingkaran ya, yaitu 28 meter. Ke arah mana? Dari A menuju B. Oh, ini ke arah timur, maka 28 meter ke timur. Itu ya. Contoh berikutnya. Nah, ini mulai bertingkat kesulitannya ya. Sedikit untuk perhitungan yang untuk pemahaman agak. Contoh kelima, di sini sedikit lebih ada tingkatan kesulitannya. Berikutnya contoh kelima, seorang pelari berlari sejauh 5 km ke utara, kemudian dilanjutkan 12, maaf, ini bukan kilometer ya, tapi meter. Jadi seorang pelari berlari 5 meter ke utara, kemudian dilanjutkan 12 meter ke timur seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.6. Jika dari posisi A menuju B itu jauhnya 5 meter dan B menuju C adalah 12 meter, ini gambarnya ternyata dapat diperoleh dari gambar 2.6 ini ya, di gambar soalnya ini. Berikutnya contoh kelima, seorang pelari berlari sejauh 5 meter ke utara. Saya ralat ya, di sini bukan kilometer tapi meter satuannya, ke utara, kemudian dilanjutkan 12 meter ke timur seperti pada yang ditunjukkan gambar 2.6. Ini gambarnya. Nah, tentukan jarak dan perpindahan. Jarak adalah lintasan sesungguhnya, karena pelari itu sesungguhnya berlari dari A menuju B dan B ke C, jadi jaraknya ya dengan mudah kita tentukan, tinggal 5 meter tambah 12 meter itu 17 meter. Sedangkan perpindahannya dari posisi A menuju ke posisi C ditunjukkan dengan garis anak panah dari A sampai C ini yang memiliki panjang AC dan membentuk sudut theta terhadap sumbu positif. Ini kan ada sudutnya ya terhadap sumbu X positif. Nah, panjang garis AC ini diperoleh dengan Pitagoras, karena ini adalah segitiga siku kan, jadi panjang AC bisa kita peroleh dengan konsep Pitagoras, yaitu AC ini adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB nya 5 dikuadratkan, BC nya 12 dikuadratkan, dan totalnya 25 tambah 144 yaitu 169 di akar. Nah, akar dari 169 adalah 13. Nah, arahnya kemana ini? Arahnya ke timur laut, di antara utara dan timur kan. Jadi ini timur laut. Sementara untuk menentukan arahnya kita gunakan arah mata angin. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh terkait jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita akan menuju ke kecepatan dan kelajuan. Konsep kecepatan dan kelajuan yang membedakan adalah ketika kita bicara kecepatan, maka yang digunakan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi kecepatan ini adalah perpindahan tiap waktu, sedangkan kelajuan itu adalah jarak tiap waktu. Sehingga kalau saya tulis dalam bentuk matematis, tentunya begini. Jadi kecepatan yaitu perubahan posisi atau perpindahan tiap waktu, jika jarak yaitu kelajuan yaitu jarak tiap waktu.
Jadi harus konsisten ya ketika kita bicara kecepatan, maka di sini yang kita gunakan adalah perpindahannya. Jadi ada unsur arah dan nilai, maka secara tidak langsung kecepatan ini adalah besaran vektor. Sedangkan kelajuan kita menggunakan informasi jarak tiap waktu. Ya, jadi secara definisi. Nah, sekarang kita ambil contoh pertama untuk membedakan kecepatan dan kelajuan. Misalkan sebuah benda berada di posisi A bergerak menuju B sejauh 10 meter, kemudian dilanjutkan dari B menuju ke C sejauh 6 meter. Nah, jika waktu yang ditempuh dari A sampai C ini adalah 2 detik, perpindahannya berarti berapa? Pertama, perpindahannya berarti 10 meter kanan ke kanan ya, atau positif, dan 6 meter ini juga ke kanan, berarti kita beri tanda positif juga, sehingga total perpindahannya adalah 16 meter. Nah, dengan kita mengetahui perpindahan 16 meter ke kanan ya, dan waktunya 2 second, maka kita bisa menghitung besar kecepatan benda tersebut. Nah, besar kecepatannya adalah 16 meter dibagi 2 detik, yaitu 8 meter per second. Ini ada tambahan arah ya, yaitu ke kanan atau ke timur gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk kelajuannya, berarti kita harus butuh informasi jarak. Nah, maka jaraknya kita tentukan dulu. Jaraknya kan karena lintasan sesungguhnya yang ditempuh benda, jadi kita jumlahkan aja 10 tambah 6 yaitu 12. Nah, untuk kelajuannya karena waktunya 2 detik, padahal kelajuan tadi adalah jarak yang ditempuh tiap waktu, maka diperoleh 16 dibagi 2 yaitu 8 meter juga, meter per second. Nah, cuma bedanya di atas ini harusnya ada keterangan ke arah timur ya, yang di bawah ini nggak ada. Jadi bedanya arah, ada arahnya, dan kelajuan tidak. Untuk kecepatan ada arahnya, untuk kelajuan tidak ada arah ya. Dan ini karena kebetulan bergerak atau berpindahnya ke kanan semua, nah berarti nilai kecepatan dan kelajuannya sama. Contoh kedua, misalkan benda bergerak dari A ke B sejauh 10 meter, kemudian B ke C 6 meter, tapi arahnya ke kiri. Jika waktu yang ditempuh dari A ke C itu 2 detik, berapa kecepatan dan kelajuan benda? Kita hitung dari kecepatannya dulu. Untuk menghitung kecepatan butuh informasi perpindahan dan waktu, maka kita hitung dulu perpindahannya. Perpindahannya yaitu 10 meter ke kanan untuk pergerakan pertama ya, perpindahan pertama dari A menuju B, dan dari B menuju C karena ke kiri maka dia minus 6, sehingga perpindahannya adalah 4 meter ke kanan karena titik awalnya di A dan berakhir di C. A menuju C ke kanan gitu ya. Sehingga dari sini kita tahu nilai kecepatannya yaitu 4 meter dibagi 2 detik atau 2 second, yaitu hasilnya adalah 2 meter per second ke arah kanan. Sedangkan untuk kelajuannya kita perlu mencari dulu informasi tentang jarak. Nah, jaraknya tinggal kita jumlah aja ya, karena lintasan sesungguhnya dari A menuju ke C itu kan dari AB 10 tambah BC 6 meter, sehingga kita peroleh kelajuannya yaitu 16 meter dibagi 2 second, yaitu 8 meter per second. Nah, di sini kita peroleh kecepatannya adalah 2 meter per second ke arah kanan, jadi harus ada keterangannya arah ya, sedangkan kelajuannya adalah 8 meter per second. Nah, ini yang kita pelajari di awal ini dulu ya, di pembahasan kita di video tutorial ini. Untuk pembahasan tentang konsep-konsep yang masih ada kaitannya dengan gerak seperti percepatan, GLB dan GLDB, nanti akan saya bahas secara khusus di video tutorial berikutnya. Dan untuk kali ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat dan membantu proses belajar kalian. Dan sekian dan